Pemirsa, Tanjung Priok adalah pelabuhan terbesar di Indonesia. Pelabuhan ini menangani lebih dari 30% komoditi non-migas di Indonesia. Di samping itu, 50% dari seluruh arus barang yang keluar atau masuk Indonesia melewati pelabuhan ini. Dan dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, kami akan mengajak Anda melihat kesibukan menjadi petugas pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. 24 jam, pagi, siang, malam, aktivitas bongkar muat peti kemas di Tanjung Priok tak pernah sepi. Menjadi pelabuhan tersibuk dan terbesar yang ada di Indonesia, secara sederhana saya membagi wilayah Tanjung Priok menjadi dua, yakni terminal peti kemas dan non-peti kemas. Mau tahu bentuk minyak sawit sebelum menjadi barang kemasan? Kayak gini pemirsa. Crude palm oil atau minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Tidak hanya untuk memasak, minyak sawit juga digunakan dalam industri kosmetik hingga bahan bakar. Wah, ini sekilas seperti gula merah cair ya, tapi bukan. Ini palm oil dan ini sudah memasuki sesi akhir, jadi harus dibersihkan secara manual. Oleh ini ada sekitar 7 orang, jadi bahasanya itu didorong ke bagian depan si palm oil yang sisanya, supaya nanti ketika disedot di ujung tangkinya itu gampang. Nanti langsung dibawa ke truk, langsung dibawa ke pabrik. Setiap hari pelabuhan Tanjung Priok memiliki jadwal bongkar muat palm oil atau minyak kelapa sawit. Asap yang muncul ketika proses bongkar adalah imbas dari proses pemanasan yang dilakukan di dalam kapal. Hal ini dilakukan agar minyak kelapa sawit tidak membeku atau mengeras dan membuat saluran pipa menjadi macet. Beku, ya, beku. Dan kedua, jangan sampai tumpah. Kalau tumpah ke laut bisa jadi pencemaran. Bahaya banget itu. Ya, pidana masalahnya, nanti urusannya. Di atas, misalnya di atas truk itu dia harus melihat, jangan sampai muatannya itu luber. Kalau luber nanti jatuh ke dermaga terus jatuh ke laut, itu kita hindarilah. Mereka harus benar-benar memonitor. Dari begitu banyaknya komoditas, perhatian saya juga tertuju pada benda berwarna hitam pekat ini yang bernama coil. Benda ini ternyata bahan baku pembuatan kaleng susu hingga bagian pesawat terbang. Anyway, saya juga baru tahu nih, butuh penanganan khusus untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Jangan sampai proses bongkar muat merusak konstruksi pelabuhan. Salah satunya penggunaan alas karet untuk meredam benturan. Untuk satu gulungan ini kira-kira koilnya 1,5 sampai 2 meter dengan bobot ini sekitar 27 ton. Dan yang cukup menarik kalau diperhatikan, ini tidak disusun tinggi ya, seperti peti kemas tapi dibiarkan panjang. Kenapa? Ini ada alasannya, walaupun bisa dibilang seperti makan tempat. Karena kalau dibiarkan di satu titik saja tinggi, nantinya khawatir beratnya di satu titik nanti membuat pelabuhan menjadi rusak, karena di bagian bawahnya kan laut nih. Jadi ini harus dibuat panjang supaya bebannya merata dan pelabuhan tidak cepat rusak dan dapat digunakan setiap hari. Ini adalah palka kelima, ini salah satu kapal yang cukup besar, ada 1, 2, 3, 4, dan ini palka yang kelima, ini seperti bentuk cakungan seperti itu, dan isinya adalah coil ataupun alat-alat yang nantinya akan digunakan di pabrik-pabrik untuk membuat besi-besi. Dan yang cukup menarik ya, ini walaupun besar, tapi prosesnya berjalan sangat-sangat cepat, dikebut lah bahasanya, dan ini sudah memasuki shift kedua, karena ini sudah waktunya siang, dan mereka hanya tinggal punya 2 shift lagi. Karena per shift beda bayaran. Ya, semua komoditi yang ada di pelabuhan Tanjung Priok ini dikenakan biaya. Mulai dari sandar, bongkar muat, hingga keluar pelabuhan ada ongkosnya. Harga sewa tempat menyimpan muatan terbagi 2. Untuk yang indoor, Rp4.125.000 per ton. Sementara outdoor Rp3.375.000. Jangan anggap murah karena hanya beberapa ribu rupiah saja, karena bobot bongkar muat hingga puluhan ribu ton. Ongkos sewa bisa membludak jika bongkar muat terlambat. Bahkan biaya sewa naik 2 kali lipat jika barang lebih dari 3 hari tidak keluar dari pelabuhan.
Aduh. Lumayan agak ngeri ya, karena belum terbiasa sayanya. Jadi ketika pasir diturunkan, ini sekali turun bisa 22 kubik, goyang, lumayan kenceng. Nah, ini ada kodenya. Jadi kalau kita ngetoknya banyak, maju, itu kode. Dan kalau kita ketok salib tak, itu artinya berhenti. Jadi ini untuk memudahkan secara teknis di lapangan ketika sedang untuk proses bongkar si pasir ini. Nah, kalau yang tadi proses bongkar muat komoditi curah basah, sekarang saya melihat proses bongkar muat barang curah kering. 27.500 ton gipsum asal Australia ini telah dibongkar sejak sehari yang lalu. Gipsum kemudian dipindahkan ke truk dengan alat bernama Grab. Sekali angkut, Grab ini dapat mengambil 22 kubik gipsum dan diletakkan ke dalam truk bermuatan kira-kira 35 ton. Masih ingat prinsip bongkar muat di awal tadi? Jangan sampai merusak dermaga, termasuk menjaga kebersihannya. Contohnya serpihan gipsum ini. Jika tidak langsung dibersihkan, gipsum dapat mengering dan menempel di ban truk. Ujung-ujungnya ban truk bisa mengalami kendala deh. Dan ini juga harus dibersihkan untuk bagian pasir-pasir yang jatuhnya, supaya ini bisa dikatakan satu pasir yang nggak terbuang. Kedua, ini kalau sampai nempel, kena air laut kayak kena hujan kayak lengket, nanti tempat kerjanya jadi nggak nyaman. Harus dibersihkan. Buat kamu yang hobi belanja online dari luar negeri, Terminal Peti Kemas ini nih, gerbang pertama barang kamu sampai ke Indonesia. Mulai dari barang otomotif atau elektronik, hingga buah-buahan dimuat dalam kontainer. Seperti yang saya bilang di awal, semua proses di pelabuhan ini ada harganya. Berbeda dengan barang non-peti kemas. Di sini biaya sewa jasa tergantung ukuran kontainer. Yang familiar ditemui di jalan berukuran 20 kaki. Tapi di sini ada juga kontainer yang mencapai 53 kaki. Nah, ongkos sekali bongkar mulai dari menggunakan kurs dolar pemirsa. Mulai 83 US dollar sampai 124 US dollar. Karena besarnya biaya, proses bongkar muat harus dilakukan dengan kecepatan dan ketelitian ekstra. Ya ampun, pemirsa, saya berasa sangat kecil di sini. Dan ini adalah salah satu kapal shipping terbesar yang ada di dunia. Ini kapal shipping yang berasal dari Denmark dan mampu menampung sekitar 5.000 kontainer yang berukuran 20 kaki. Wow. Saya pegang fokus saking besar lewat di belakang saya ini. Dalam sehari rata-rata kegiatan bongkar kapal mengakomodir 800 sampai 1.000 kontainer. Itu baru satu perusahaan saja. Sementara di kawasan Tanjung Priok terdapat 5 pelabuhan internasional dan juga 5 pelabuhan lokal. Jadi total ada 10 pelabuhan untuk kapal peti kemas. Sedangkan satu crane mampu memindahkan 20 kontainer dalam kurun 1 jam. Apa saya bilang? Pelabuhan Tanjung Priok sibuknya 24 jam pol. Setelah kontainer-kontainer tiba di pelabuhan, maka masuk ke tahap selanjutnya. Ini adalah kegiatan B-Handle. Pemeriksaan ini khusus untuk peti kargo dari luar negeri. Pemeriksaan fisik jalur merah ini dilakukan oleh tim gabungan, yakni bea cukai, karantina hewan, tumbuhan, dan ikan. Yakni bila ada unit tidak sesuai dengan surat yang tertera, maka peti kemas tidak dapat keluar. Salah satu yang tengah diperiksa adalah komoditi makanan berupa olahan kentang. Bila ada temuan terutama pada makanan, maka akan difumigasi atau pengendalian hama dengan pestisida. Dalam sehari kira-kira PT Pelabuhan Tanjung Priok mengatur sekitar 20-an kapal dengan tonase rata-rata 10.000 ton. Misalkan kapal yang sudah direncanakan 2 atau 3 hari bersandar, ketika terjadi keterlambatan, maka kapal di belakangnya juga akan terlambat. Efek dominonya adalah barang-barang di kapal yang selanjutnya akan lambat sampai ke gudang pembeli. Agar arus bongkar muat lancar, semua proses diatur oleh bagian planning and control. Tim inilah yang mengatur kapan kapal masuk, bersandar di mana, lokasi barang disimpan, hingga kapan barang akan diangkut. Kebayang kan gimana ruwetnya? Contoh kita
kita harus replan ulang. Dalam arti ketika dia bongkarnya harus memakai 5 atau 10 truk, berarti kita harus push untuk nambah beberapa truk lagi untuk menutupi kendala stop kegiatan. Biasanya menjadi kendala apa aja tuh? Paling dominan cuaca kalau untuk saat ini, karena pada musim penghujan ini ketika sudah hujan otomatis kegiatan di lapangan pasti stop. Karena untuk safety juga, kita mengutamakan safety. Wah, ternyata tidak mudah ya bekerja menjadi seorang petugas di peti kemas. Selain ada banyak ragam bentuk dan isian, ternyata ada proses begitu panjang sebelum sampai di tangan konsumen. Jadi kalau pengiriman barang Anda, terutama yang berasal dari luar negeri agak lama, sabar sedikit ya pemirsa, karena memang prosesnya panjang. Rian Fernando, Niko Riano, Jakarta.